Nenek. Hao Ren terkejut. Kau pulang sendiri? Apa aku sebaiknya menjemputmu? Jangan khawatir dan perhatikan saja pelajaranmu. Aku kembali bersama seorang teman dari kota asalku yang datang ke kota Lautan Timur untuk melakukan pekerjaan. Dia bisa menemaniku pulang, kata nenek di sisi lain telepon. Jam berapa kira-kira nenek akan kembali? Hao Ren merasa gembira. Dia memiliki hubungan yang baik dengan neneknya, jadi dia sangat merindukannya setelah sekian lama. Kereta akan tiba jam 5 sore dan temanku akan pergi mengerjakan pekerjaannya setelah mengantarku. Kau tidak perlu datang dan menjemputku, katanya dengan suara ramah. Kelihatannya dia bersenang-senang di Zhejiang. Oke. Aku akan datang untuk menghabiskan waktu bersama nenek malam ini. Hao Ren menutup telepon dengan gembira. Zhao Yanzi mendekat setelah dia menutup pintunya. Nenek pulang. Ya. Hao Ren mengangguk. Teleponnya berdering lagi. Itu masih nenek. Aku lupa memberitahumu untuk mengajak Zi ke sini. Aku membawakan beberapa makanan khas setempat. Oke, sebelum Hao Ren menutup telepon, nenek menambahkan, undang Yujia juga. Aku juga membawa beberapa untuknya. Nenek, apa kau berusaha memulai perang? Pikir Hao Ren pada dirinya sendiri. Nenek menutup telepon dengan ceria sebelum Hao Ren bisa bereaksi. Zhao Yanzi semakin mendekat setelah telepon itu. Apa yang nenek katakan? Apa dia bawa hadiah? Beberapa makanan lokal. Hao Ren menjawab. Apa benar? Dia menjadi sangat senang, matanya bersinar. Apa dia bawa ubi? Hao Ren melihatnya dan mengangkat bahu. Kau hanya tahu ubi. Tuan Hao, Nona Zi, silakan masuk ke dalam mobil. Luking membuka pintu di depan mereka. Zhao Yanzi cemberut dan sedikit menarik ujung kaos Hao Ren. Paman, bisakah kau meminta nenek untuk membawa beberapa ubi? Aku akan mengirimkan 1 truk jika kau mendapatkan peringkat pertama di ujian akhir. Hao Ren duduk dalam mobil dan berbalik padanya. Zhao Yanzi menggigit bibirnya dan cemberut. Luking mengemudi dengan mantap, tidak mempedulikan perdebatan di antara mereka berdua. Sedikit dingin di pagi hari di pantai. Langit di atas kota Lautan Timur kembali cerah, dan istana 9 naga yang muncul selama seminggu telah menghilang. Hao Ren sedikit tidak terbiasa dengan hal itu. Mobil itu tiba di gerbang sekolah menengah Lin Zhao, dan Zhao Yanzi turun dari mobil. Dia berbalik pada Hao Ren dan mendengus 3 kali kepadanya. Dia tidak membawa ranselnya hari ini. Entah bagaimana dia bisa belajar hari ini. Luking menyalakan mobil dan dengan lancar melaju ke arah Universitas Lautan Timur. Tetua Lu, apa ada hal baru tentang serangan pada Istana Naga kemarin malam? Hao Ren bertanya dengan serius. Tidak sampai saat ini, tetapi kami mengira itu adalah serangan percobaan Lautan Barat. Luking menjawab dengan tatapan serius di wajahnya. Mereka mengirimkan sosok yang kuat kali ini. Sosok yang kuat seperti apa? Hao Ren langsung bertanya. Nama panggilannya Serigala Hitam, dan dia level kian tingkat menengah. Meski dia belum mencapai tingkat tinggi, Master Kian tingkat menengah lainnya tidak akan bisa mengalahkannya, kata Luking. Serigala Hitam. Hao Ren mengulang namanya dengan perlahan. Dia muncul di kota Lautan Timur di bawah misi melindungi Zheng Yitao. Namun,
Dia sebenarnya pembunuh dan agen intelijen yang sangat ahli. Sangat jelas apa tujuan Lautan Timur dengan mengirimkannya kemari, lanjut Lu King. Apa Zi akan baik-baik saja? Hao-Ren sedikit khawatir. Mereka tidak akan berani melakukan apa-apa pada Nona Zi. Ditambah lagi kami telah mengatur beberapa master untuk melindungi di sekolah, jawab Lu King. Hao-Ren masih khawatir walau jawaban Lu King. Meski itu mungkin terlalu dramatis untuk menyembunyikan Zi di Istana Naga hanya karena langkah sederhana dari Lautan Barat. Tangannya mendarat di kalung di dadanya dan merasakan tombak emas naga melingkar berbaring diam di dalam. Itu adalah harta Dharma Natal milik Zheng Yitao dan masih berada di tangan Hao-Ren. Bahkan tanpa berpikir keras, dia bisa menyimpulkan, Zheng Yitao pasti akan mencari kesempatan untuk merebut kembali harta itu. Terutama sekarang acara Istana Sembilan Naga telah selesai, bagaimana mungkin Zheng Yitao akan membiarkan harta Dharma Natalnya tetap berada di tangan orang lain? Kau sendiri berhati-hatilah. Apapun yang terjadi, Anda adalah anggota inti dari Istana Naga Lautan Timur. Dan teknik Anda yang paling lemah, kata Lu King. Aku tahu, Hao-Ren memutar teknik pedang cahaya pemecah bayangan dengan lancar ke seluruh tubuhnya saat inti sari naga diam-diam menjadi aktif juga. Ke-39 bukaan telah diterobos, dan satu lagi akan membawanya ke level Zen. Walau Suhan bermaksud melindungimu saat memintamu menjadi inspektur pembantunya, kata Lu King tiba-tiba. Dia melanjutkan sambil menyetir, itu adalah kejahatan yang serius untuk menyerang seorang inspektur pembantu, meski hanya inspektur pembantu. Lautan Barat tidak akan mengambil resiko itu kecuali terpaksa. Ditambah lagi, Zi adalah seorang putri, dan Lautan Timur akan bertempur sampai mati jika Lautan Barat melukainya. Sehingga, mereka tidak akan bertindak gegabah. Hao-Ren mengangguk. Bergabung kembali dengan neneknya adalah hal paling penting yang dia pikirkan saat ini. Mobil itu memasuki Universitas Lautan Timur. Jika para mahasiswa melihat Lu King, sang wakil kepala sekolah mengemudikan Hao-Ren ke sekolah, mereka akan sangat terkejut hingga mata mereka akan keluar. Terima kasih. Kepala sekolah Lu, Hao-Ren ragu-ragu saat dia keluar dari mobil. Lebih baik memanggil Lu King sebagai kepala sekolah di universitas. Pergilah ke kelasmu. Aku telah memberitahu jurusan mengenai hal ini. Tetapi pastikan nilai-nilaimu tidak terlalu buruk, kata Lu King. Oke, aku tahu. Hao-Ren menuju gedung akademik dengan tergesa-gesa. Bukan maksudnya untuk bolos perkuliahan, tetapi ada masalah demi masalah dengan Lautan Timur. Seharusnya tidak banyak hal yang terjadi lagi setelah kejadian Istana Sembilan Naga kali ini. Semua teman sekelasnya sudah berada di ruang kelas saat dia masuk. Xie Yujia sedang merapikan catatannya di baris depan. Dia tersenyum pada Hao-Ren saat melihatnya masuk. Sialan, Hao-Ren, kau bolos perkuliahan 1 hari lagi. Huang Jianfeng berteriak dari belakang. Hao-Ren mendekat, apa semuanya baik-baik saja? Yo Liren berdiri dari duduknya, aku punya 2 berita, 1 kecil dan 1 besar. Kau ingin dengar yang mana dulu? Hentikan omong kosongmu. Hao-Ren mengacak-acak rambut Yo Liren, katakan keduanya. Meski Yo Liren kelihatannya tinggi, sebenarnya dia paling rendah dalam rangkaian kekuasaan di asrama mereka.
Dia berkata sambil merapikan rambutnya dengan jari-jarinya. Berita besarnya adalah Xie Wanjun pergi ke Amerika. Ah, meski Hao-Ren sudah mendengar gosipnya, dia masih terkejut. Aku belum selesai. You Liren bersemangat. Dia mengumumkan Zhao Jiai sebagai kapten tim basket tepat sebelum dia berangkat. Zhao Jiai sekarang kapten tim meski dia baru menjadi anggota kurang dari 1 bulan. Zhao Jiai akan memimpin tim basket sekolah melalui sisa dari Liga Basket Perguruan Tinggi Nasional. Hao-Ren terkejut. Ya, dan dia sedang memimpin pelatihan di pusat olahraga sekarang. Keren, kan? Kapten tim basket. Dia masih bermain dengan kami beberapa minggu yang lalu, kata You Liren dengan bersemangat seolah-olah dia kaptennya. Dan berita kecilnya, tanya Hao-Ren. Berita kecilnya adalah You Liren melihat ke depan, Xie Yujia mundur dari posisinya sebagai ketua kelas. Oh, Hao-Ren melihat pada Xie Yujia dari belakang dengan terkejut. Dia bertanya, siapa ketua kelas yang baru? You Liren menunjuk ke samping Hao-Ren. Dia tepat di sampingmu. Hao-Ren berbalik, Yurong. Yurong tersenyum menyeringai, hehehehe, kau tidak mengira aku jadi ketua kelas, Han. Gawat. Kelas kita hancur. Hao-Ren mendesah. Perhatian, semuanya. Duduk dan bersiap untuk perkuliahan. Ayo duduk. Yurong menunjuk ke depan sambil berteriak, berdiri di kursinya. Tidak nampak di dirinya seperti seorang ketua kelas. Dia malah terlihat seperti seorang gangster. Xie Yujia sedang menunduk, melihat catatannya, tidak peduli apapun. Dia merasa lebih ringan tanpa jabatan ketua kelas. 1 hari berlalu dengan cepat. Sebagai ketua kelas yang baru dipromosikan, Yurong sering menyalahgunakan kekuasaannya. Dia bahkan berjalan dengan badan yang lebih tegak. Xie Yujia jauh lebih tidak menarik perhatian jika dibandingkan dengannya. Dia memperhatikan di kelas, pergi ke kantin dengan M. Alina, dan meminjam buku-buku dari perpustakaan. Hidupnya setenang bunga kecil putih di kampus. Dia memang sedih kakaknya baru saja pergi ke Amerika sehari sebelumnya. Kakak yang selama ini merawatnya meninggalkan Universitas Lautan Timur dan Kota Lautan Timur. Hao-Ren mengirimkan teks pada Xie Yujia selama 2 kelas terakhir di sore hari. Nenek kembali dari Zhejiang, dan dia mengundangmu ke sana malam ini. Xie Yujia langsung berbalik dengan pandangan terkejut di wajahnya. Dia kemudian berbalik untuk mengetik di teleponnya. Tidak lama, Hao-Ren menerima pesannya. Oke, mari pergi bersama setelah kuliah. Wah, pacaran memang bisa mengubah seseorang. Kau mengetik jauh lebih cepat di teleponmu sekarang. You Liren menyelinap ke sana. Pergi sana. Hao-Ren menghalanginya dengan tangannya. Kalian berdua berhenti bicara selama kuliah. Yurong mengingatkan mereka dari belakang. Hao-Ren berbalik padanya dan berpikir, ayolah, kau selalu yang berbicara paling banyak di kelas. Dan kau? Berhenti main telepon. Yurong mengingatkan murid lainnya. Hao-Ren menarik napas panjang, dia sangat merindukan hari-hari saat Xie Yujia masih menjadi ketua kelas. Setelah 2 kelas, Yurong berlari ke atas podium, aku akan membuat pengumuman sekarang. Oh, semua mahasiswa mengabaikannya dan pergi. Apa yang nanti malam kita makan? Bihun? Mungkin ada film yang main di gedung J.
Mereka mengobrol sambil keluar dari ruang kelas. Yurong tertegun di podium. Sialan. Apa aku benar-benar kurang berwibawa? Hao Ren diam-diam menertawakannya. Dia menepuk bahu Xie Yujia dan meninggalkan kelas bersamanya. Aku sudah lama tidak bertemu nenek, dia berkata dengan senang. Hao Ren tidak yakin apakah itu kesalahpahaman untuk berpikir bahwa Xie Yujia lebih seperti teman tanpa gelar ketua kelas. Yah, dia memaksa kau ke sana. Ayo pergi. Hao Ren memegang tangan Xie Yujia sambil berjalan menuruni tangga. Yurong masih berteriak di dalam kelas, semuanya, kembali. Ada pengumuman. Tetapi semua sudah pergi. Senja kampus sangat menyenangkan. Xie Yujia berjalan diam-diam di samping Hao Ren. Kakakmu pergi ke Amerika kemarin. Hao Ren bertanya. Dia bisa pergi sebelum itu, tetapi dia khawatir tentang pertandingan tahun ini. Namun, dia mengatakan kepadaku bahwa dia bisa tenang setelah pertandingan terakhir, kata Xie Yujia. Hao Ren menatapnya dan berpikir, ketenangan yang Xie Wanju rasakan mungkin tidak hanya tentang pertandingan. Karena ini bukan akhir pekan, tidak banyak siswa yang menunggu di halte bus di gerbang sekolah. Hao Ren, kata Xie Yujia ringan setelah ragu-ragu di kursinya di samping Hao Ren selama beberapa detik. Ya. Hao Ren berbalik padan, aku mundur dari posisi ketua kelas tidak hanya karena aku lelah. Tapi juga, aku punya banyak hal yang harus dilakukan, kata Xie Yujia. Lebih banyak hal? Hao Ren melihat kepadanya, bingung. Xie Yujia mengangguk. Sesuatu di luar imajinasiku. Apakah nenek tua mengatakan sesuatu padamu? Hao Ren bertanya dengan takut-takut. Xie Yujia mengangkat bahu pada Hao Ren dengan tangan menghadap ke atas. Di tengah telapak tangannya yang putih di mana titik akupuntur Laogong berada, sebuah catatan emas perlahan bergerak. Apakah kamu menyembunyikan banyak hal dariku? Xie Yujia menarik tangannya kembali dan bertanya Hao Ren. Hao Ren menatapnya dengan heran, kapan kamu memiliki ini? Setelah kamu meninggalkan tempatnya hari itu, dia mengajariku mantra Dharma, dan aku berlatih selama sehari. Suara Xie Yujia semakin kecil, sepertinya dia sendiri bahkan tidak percayanya. Hao Ren mengerti perasaannya karena dia merasa seolah-olah dia gila ketika pertama kali memasuki kehidupan Zhao Yanzi. Tapi, Xie Yujia meraih catatan emas dewata seperti ini dalam sehari. Mungkin bakatnya bahkan lebih kuat dari Suhan. Aku bertanya padamu apakah kamu percaya pada kultivasi karena itu yang dia tanyakan padaku dengan menulis di atas kertas, kata Xie Yujia. Apakah kau pikir nenek tua itu tidak waras saat itu? Hao Ren bertanya. Xie Yujia mengangguk. Kupikir dia bukan dirinya sendiri karena usianya. Tapi aku merasa itu tidak normal ketika sampai di rumah. Itulah sebabnya aku meneleponmu. Dia menatap Hao Ren lagi. Apakah itu berarti kamu juga berkultivasi? Milikku mungkin sedikit berbeda dari milikmu. Hao Ren menggelengkan kepalanya segera. Sulit untuk dijelaskan. Xie Yujia terlihat betul-betul kebingungan. Hal ini benar-benar di luar pemahamannya. Disebut apa milikmu? Hao Ren berpikir sebentar sebelum bertanya. Catatan kehidupan dan kematian 5 elemen. Xie Yujia menggigit bibirnya saat dia melihat ke langit di luar. Dia menarik telapak tangannya.
Seluruh gerakan terlihat sangat melelahkan. Di luar masih sepi. Cahaya matahari terbenam tampak sangat indah di bawah sinar senja. Hao-Ren baru saja akan mengalihkan matanya kembali dengan lega ketika suara keras datang dari langit. Bus itu bahkan bergetar 3 kali saat melaju ke depan. Xie Yujia pemalu. Aku tidak tahu ini sekuat ini. Dia menggertakkan giginya. Apakah bus ini langsung menuju ke tempatmu? Kita masih harus. Hao-Ren mendapati dirinya tergagap, menjemput Zhao Yanzi. Kau maksud, gadis kecil itu? Xie Yujia berkata pelan. Ya, Hao-Ren tersenyum sambil mengangkat bahu. Tidak lama bus itu tiba di gerbang sekolah menengah Lingzhao. Sekolah hari ini telah berakhir, jadi pintu gerbang dipenuhi oleh murid-murid. Sebuah mobil Rolls-Royce Phantom diparkirkan tepat di pintu gerbang sekolah, memaksa murid-murid yang lain berjalan memutarinya. Zheng Yitao terlihat menonjol di keramaian dengan sikapnya yang sombong. Hei, ini Zheng Yitao. Dia mempesona. Aku dengar dia sudah menerima banyak surat cinta dan coklat pada hari kedua setelah pindah ke sini. 2 orang gadis dari departemen sekolah menengah berdiskusi dengan bersemangat saat mereka berjalan melewati Hao-Ren dan Xie Yujia. Xie Yujia melihat mereka dan tersenyum. Para gadis diam-diam bergosip tentang pria tampan di kelas mereka atau kelas-kelas di dekat mereka adalah sesuatu yang terjadi sepanjang waktu di sekolah menengah. Zhao Yanzi berjalan keluar dari gerbang pada saat ini. Kemudian, segala macam perbincangan berlanjut. Aku dengar murid baru tampan di departemen sekolah tinggi itu pindah ke sini untuk Zhao Yanzi. Katanya mereka bertunangan. Benarkah? Kau tidak tahu? Dia bahkan pergi ke departemen sekolah menengah untuk bertemu dengannya, tetapi Zhao Yanzi mengusirnya. Mungkin mereka bertengkar. Yah, yang aku dengar mereka telah bertunangan. Tidak mungkin. Bukankah Zhao Yanzi ada di kelas 2? Bukankah murid kelas 2 agak miskin? Lihat Zheng Yitao. Dia mengendarai Rolls-Royce. Bagaimana keluarga mereka bisa sebanding? Aku tidak yakin tentang itu. Mungkin keluarga mereka telah saling mengenal, dan mungkin Zheng Yitao tertarik dengan pesona Zhao Yanzi. Keluarga Zheng Yitao sangat kaya. Jadi pasti keluarga Zhao Yanzi ingin terhubung dengan mereka. Hao-Ren terdiam mendengar gosip asal-asalan para murid. Bagaimana bisa Lautan Barat lebih kaya dari Lautan Timur? Selain benda khas lokal, es mistik Lautan Barat, sumber daya Lautan Barat tidak bisa dibandingkan dengan sumber daya Lautan Timur. Sedangkan dalam hal kekayaan, Lautan Barat bahkan tidak memiliki setengah kekayaan Lautan Timur, pikirnya. Apa kau perlu tumpangan, Zi? Zheng Yitao bertanya pada Zhao Yanzi yang baru saja berjalan keluar pintu gerbang sekolah sebelum dia duduk dalam Rolls-Royce. Meski dia tidak berbicara dengan keras, semua orang menyaksikan undangan itu karena Zhao Yanzi dan Zheng Yitao keduanya menjadi pusat perhatian semua orang. Zhao Yanzi tidak tertarik untuk berbicara dengannya. Dia berjalan mengelilingi Rolls-Royce itu untuk menyeberangi jalan. Zhao Guang dan para tetua biasanya tidak akan datang menjemputnya jika tidak hujan. Dia akan naik bus sendiri ke rumah. Hao-Ren melambai ke pintu gerbang sekolah dari sisi lain jalan. Zhao Yanzi tersenyum begitu dia mendengar suara Hao-Ren. Dia senang akhirnya dia bisa menyingkirkan Zheng Yitao. Namun, wajahnya membeku begitu dia melihat Xie Yujia berdiri di sebelah Hao-Ren. Siapa pria itu?
Aku tidak tahu. Dia datang beberapa kali untuk menjemput Zhao Yanzi. Tidak, dia juga datang ke sekolah terakhir kali. Mungkin dia dari sekolah tinggi menengah pertama kota utara. Kata mereka dia pacar Zhao Yanzi. Oh, aku ingat. Bukannya dia yang memeluk Zhao Yanzi di depan gedung akademik? Haha, ini semakin menarik. Zhao Yanzi memperoleh pacar saat dia bertunangan dengan Zheng Yitao. Tidak heran Zheng Yitao pindah ke sekolah tinggi Li Zhao dari kota lain dengan tiba-tiba. Jadi, ini alasannya. Apa namanya Hao Ren? Ya, Zhao Yanzi sendiri mengakui bahwa dia pacarnya. Tetapi kakakku berada di sekolah tinggi menengah pertama kota utara, dan katanya tidak ada orang seperti itu di kelas 11. Beritahu kakakmu untuk bertanya-tanya lagi. Hehehe, 2 siswa sekolah tinggi akan bertarung untuk Zhao Yanzi. Ini akan menjadi pertunjukan yang menarik. Lagi pula, Hao Ren cukup tampan, juga. Mereka berbeda. Zheng Yitao sedikit keren dengan kepribadian yang kejam sedangkan Hao Ren terlihat oke tetapi tidak memiliki kepribadian yang unik. Segala macam jenis gosip terdengar, dan pendengaran Hao Ren yang tajam menangkap semua gosip itu. Ah, kepribadian. Aku rasa pura-pura menjadi keren akan disebut kepribadian di mata murid-murid menengah ini, pikirnya. Mereka menggabungkan imajinasi mereka dengan asumsi mereka, mengubah fakta menjadi kekacauan yang utuh. Hao Ren harus mengagumi kemampuan gadis-gadis ini menggabungkan informasi yang kemudian mereka gunakan untuk menggabungkan beberapa hal yang tidak berhubungan dan menceritakannya seolah-olah itu fakta. Zhao Yanzi melangkah ke arah Hao Ren perlahan-lahan dengan pandangan enggan di wajahnya. Dia ikut juga. Zhao Yanzi bertanya sambil memberi pandangan tidak bersahabat pada Xie Yujia. Dia datang bersama kita, kata Hao Ren. Xie Yujia merasakan permusuhan yang sangat kuat di mata gadis kecil itu. Sekarang setelah dia mengesampingkan kemungkinan Suhan sebagai pacar Hao Ren, dia tidak yakin jika Zhao Yanzi benar-benar tunangan Hao Ren. Perkataan itu hanya muncul di lingkaran pergaulan orang-orang kaya, begitu juga usia Zhao Yanzi membuat semua itu tidak realistis. Mobil Rolls-Royce itu pelan-pelan bergerak menuju mereka. Semua siswa di dekat gerbang sekolah merasa mereka berada dalam pertunjukan yang hebat. Maka, mereka semua berdiri diam dan melihat ke arah Hao Ren. Jendela diturunkan dengan perlahan, dan wajah Zheng Yitao yang pucat namun sombong itu muncul di belakang jendela. Aku tidak peduli dengan apa yang akan terjadi 3 tahun lagi. Kau akan menjadi milikku dalam 3 tahun ini, dia mengucapkannya dengan jelas sambil menatap Zhao Yanzi. Pergi sana. Zhao Yanzi berteriak marah. Aku akan datang menemuimu di sekolah besok. Zheng Yitao berbalik pada Hao Ren dengan ekspresi yang sama. Bus datang pada saat itu. Zhao Yanzi sedang tidak ingin berbicara lebih lama dengan Zheng Yitao, jadi dia melangkah masuk ke dalam bus. Dibandingkan dengan menjadi kesal dengan Xie Yujia, Zhao Yanzi lebih ingin menyingkir dari wajah Zheng Yitao yang menyebalkan. Hao Ren dan Xie Yujia mengikutinya ke dalam bus. Semua murid dari Departemen Sekolah Menengah dan Departemen Sekolah Tinggi tercengang. Zhao Yanzi naik bus dengan pacarnya, Hao Ren daripada naik ke mobil Rolls-Royce Zheng Yitao, pikir mereka. Wah! Gelombang diskusi lainnya dimulai. Menurut pendapat mereka,
Hao Ren dari sekolah tinggi menengah pertama kota utara menang dalam pertemuan pertamanya dengan Zheng Yitao. Zheng Yitao menahan amarahnya dengan wajah muram dan berkata pada serigala hitam yang mengemudikan mobil itu, "Ayo pergi." Dia berpikir Zhao Yanzi yang ceria dan menawan itu akan menjadi miliknya karena Lautan Barat telah mengusulkan pernikahan dengan agresif. Namun, Hao Ren muncul di depan mereka, merusak seluruh rencana. Klan Naga Lautan Timur akan membiarkan Zhao Yanzi menikahi manusia hanya karena kehilangan intisari naga. Bagaimana Zheng Yitao tidak marah melihat istri masa depannya jatuh ke tangan orang lain? Zhao Yanzi adalah tuan putri dari Lautan Timur dan seorang gadis yang manja. Semakin dia mengabaikannya, semakin Zheng Yitao menginginkannya. Paman Serigala Hitam, selidiki latar belakang Hao Ren dengan teliti. Aku akan membuatnya berlutut di depanku dan memohon. Zheng Yitao mengetuk tinjunya dengan keras ke tempat duduk kulit dan berkata pada sang supir,